Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok Kabupaten Manggarai Barat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Karakteristik masyarakat pesisir di Kabupaten Manggarai Barat. Perbedaan masyarakat nelayan dan petani di Kabupaten Manggarai Barat. Di Manggarai Barat, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang dipresentasikan oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi. Sifat produksi yang demikian memungkinkan tepatnya lokasi produksi. Karakteristik tersebut berbeda sama sekali dengan nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka, open access. Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk memperoleh hasil maksimal. Karakteristik sosial masyarakat pesisir di Kabupaten Manggarai Barat. Masyarakat di kawasan pesisir Manggarai Barat sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karakteristik masyarakat nelayan berbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usaha yang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Klasifikasi nelayan Kabupaten Manggarai Barat. Jumlah perahu penangkapan ikan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015 sebanyak 2.967 unit dengan rincian sebagai berikut. Perahu tanpa motor sebanyak 1.099 unit, perahu motor tempel sebanyak 253 unit dan kapal motor sebanyak 1.615 unit. Banyaknya nelayan dan petani ikan di Kabupaten Manggarai Barat 2015. Nelayan penuh 8.544, petani ikan 122, petani rumput laut 136, wanita nelayan 8.802, total 8.544. Banyaknya anggota kelompok nelayan, petani ikan, petani rumput laut, dan wanita nelayan tahun 2015. Nelayan penuh 590, petani ikan 0, petani rumput laut 0, wanita 0, total 590. Banyaknya kelompok nelayan, petani ikan, petani rumput laut, dan wanita nelayan di Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2015. Nelayan penuh 57, petani ikan 0, petani rumput laut 0, dan wanita nelayan 0, total 57. Struktur sosial masyarakat pesisir Kabupaten Manggarai Barat. Orang Minangkabau yang merantau di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat cenderung menuturkan kalimat yang terpengaruh oleh struktur sintaksis bahasa Minangkabau saat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Dalam kajian linguistik, khususnya sosiolinguistik, fenomena semacam ini dikenal sebagai interferensi bahasa. Interferensi bahasa tak hanya muncul pada tataran sintaksis saja, namun interferensi terhadap kaidah struktur suatu bahasa dapat muncul pula pada tataran fonologi, leksikal, morfologi maupun semantik. Labuan Bajo dikategorikan termasuk dalam salah satu 5 super prioritas dengan label premium. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun mulai mengenjot pembangunan mulai dari infrastruktur pembangunan dan pelebaran jalan. Stratifikasi sosial masyarakat nelayan. Nelayan merupakan orang-orang yang kerjanya menangkap ikan di sungai, di danau, dan di laut. Nelayan sebagai produser ikan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama golongan nelayan kecil dengan modal kecil atau bahkan dengan hanya bermodalkan tenaga kerja saja. Yang kedua, golongan nelayan menengah dengan peralatan-peralatan sederhana seperti perahu kecil dan jala. Dan yang ketiga, golongan nelayan tertinggi yang mempunyai peralatan-peralatan dan perlengkapan khusus yang cukup canggih dan seringkali mempunyai cara-cara atau usaha lain. Bagi masyarakat nelayan di dunia, agama dan magis dapat terwujud dalam ritual dipandang sebagai suatu elemen dalam sistem ekonominya, suatu yang fungsinya lebih banyak terkait pada usaha-usaha nelayan.
untuk memperoleh keselamatan dan keberuntungan dan menghindari malapetaka dalam proses-proses berproduksi. Budaya bahari. Wisata elok Labuan Bajo salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keindahan alam yang luar biasa adalah Nusa Tenggara Timur. Kecantikan bawah lautnya begitu tersohor, salah satunya adalah Labuan Bajo, sebuah desa di Kecamatan Manggarai Barat. Wisata Labuan Bajo selalu menarik untuk dikunjungi seperti Pulau Padar, Bukit Amelia, Gua Rangko, Pulau Bidadari, Pulau Komodo, Pink Beach, dan Bukit Porong. Pulau Padar merupakan pulau ketiga terbesar di Labuan Bajo yang menyimpan keindahan alam yang luar biasa. Pulau Padar ini juga masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Pulau Komodo sendiri merupakan destinasi wisata Labuan Bajo yang telah terkenal di berbagai belahan dunia. Berikutnya ada Bukit Amelia. Keindahan sunset di Bukit Amelia cukup terlihat jelas. Keindahan semakin sempurna ketika melihat pemandangan gugusan pulau yang mengelilingi bukit tersebut. Sistem kelembagaan bahari di Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan strategis nasional. Penetapan kawasan ini dikarenakan kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya yang terletak di Pulau Flores dan Pulau Sumbawa memiliki potensi dan nilai penting strategis untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi nasional berbasis perlindungan keanekaragaman hayati. Kawasan bahari adalah jenis pariwisata alternatif yang berkaitan dengan kelautan, baik di atas permukaan laut maupun di kegiatan yang dilakukan di bawah permukaan laut. Rencana pengembangan kawasan bahari harus dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang mendasar, yaitu pemberdayaan masyarakat pesisir.